Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 dengan judul makalah Dinasti Kusana dan Hubungan dengan Dunia Barat. Nah, Kekaisaran Kusana awalnya didirikan di Bactria oleh Kujula Kadphises. Kusana adalah salah satu kerajaan yang memiliki wilayah yang sangat luas, yang membentang dari India, Pakistan sampai utara Afghanistan, berbatasan langsung dengan dinasti Han di timur dan Patria di barat. Raja pertama dari dinasti Kusana ini adalah Kadphises I dengan nama asli Kujula dan memerintah 48 sampai 78 Masehi. Wilayah kekuasaannya membentang di India Utara dari Punjab, Sind, Gujarat bagian utara dan sebagian kawasan India Tengah. Kadphises I digantikan oleh putranya yang bernama Bhima Kadphises dengan gelar Kadphises II pada tahun 78. Pada masa raja ini, perluasan wilayah dilakukan ke arah timur, yaitu lembah Sungai Gangga. Pada tahun 78, kemudian ditandai sebagai Tarik Saka karena kemenangan bangsa Saka atas perluasan wilayahnya. Nama saya Nurul Mutmainah Alwi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Hampir seluruh bangsa yang datang ke India mengalami proses indianisasi, yang artinya terserap dalam budaya India. Demikian pula bangsa Kusana yang sebagian besar menganut agama Buddha. Salah seorang keturunan Kadipses yaitu Raja Kaniska yang pusat pemerintahannya berada di Purusapura menganut agama Buddha. Bahkan beliau dianggap sebagai pembela dan pelindung agama Buddha. Beliau juga memiliki beberapa gelar, di antaranya Sao Nano Sao yang artinya raja di raja, serta Putra Dewa Dewa Putra yang artinya putra dewa, serta beliau memiliki gelar yang berbahasa Tiongkok yaitu Tiansu yang berarti putra kayangan. Pada masa Kaniska diadakan sebuah muktamar yang dihadiri oleh beberapa pendeta agama Buddha dari beberapa daerah. Yang muktamar tersebut dipimpin oleh pendeta Persava dari Ceylon. Muktamar tersebut menghasilkan hasil-hasil penting yang diantaranya adalah tafsir-tafsir kitab suci serta ensiklopedia agama Buddha. Tetapi dalam muktamar ini terjadi perpecahan agama Buddha, yaitu terjadinya dua aliran agama Buddha, yaitu Mahayana dan Hinayana. Sebagai bukti bahwa Raja Kaniska sebagai pelindung agama Buddha dapat kita lihat dari usaha-usahanya. Yang pertama yaitu beliau mendirikan asrama-asrama serta vihara-vihara Buddha. Yang kedua, beliau mengirimkan pendeta Buddha ke Cina sebagai hubungan tanda baik. Dan yang terakhir adalah beliau memerintahkan agar khotbah-khotbah sang Buddha ditulis pada lempengan-lempengan tembaga, lalu lempengan tersebut ditaruh di tempat khusus yang di atasnya terdapat stupa. Dan berkat beliaulah sehingga suku bangsa Yuesi pada 78 dan 79 Masehi peresmian Nyepi dimulai dan diadakan secara besar-besaran. Demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebagai bukti bahwa Raja Kaniska sebagai pelindung agama Buddha dapat kita lihat dari usaha-usahanya. Yang pertama yaitu beliau mendirikan asrama-asrama serta vihara-vihara Buddha. Yang kedua, beliau mengirimkan pendeta Buddha ke Cina sebagai hubungan tanda baik. Dan yang terakhir adalah beliau memerintahkan agar khotbah-khotbah sang Buddha ditulis pada lempengan-lempengan tembaga, lalu lempengan tersebut ditaruh di tempat khusus yang di atasnya terdapat stupa. Dan berkat beliaulah sehingga suku bangsa Yuesi pada 78 dan 79 Masehi peresmian Nyepi dimulai dan diadakan secara besar-besaran. Demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Pada tahun 162, Kanisa wafat karena sakit, tetapi kemungkinan digulingkan oleh sebuah komplotan. Dia kemudian diganti oleh dua orang putranya, yaitu Vasiska dan Hafiska. Keduanya kurang terkenal dan tidak jelas bagaimana pemerintahannya berlangsung pada masa itu, namun dianggap sebagai pelindung agama Buddha. Selanjutnya pada tahun 182, kerajaan Husana diperintah oleh Vasudeva. Jika melihat namanya berarti visum, maka diduga raja terakhir.
Dinasti Husana ini telah beragama Hindu pada masa pemerintahan Vasudeva. Namun tanda kemunduran sudah muncul, yakni timbulnya wabah penyakit yang menular dari Babylon hingga ke bagian Eropa, bahkan sampai ke India. Epidemi pes ini memakan korban jutaan orang, bahkan mewabah pada tentara kerajaan. Selain itu, Persia yang makin kuat dan mengancam di bawah dinasti Sasania, yakni Raja Ardashir dari keluarga Sasania, ikut menyumbang keruntuhan dinasti Kusina. Selanjutnya hubungannya dengan dunia barat serta perkembangan agama dan kebudayaan masa Kusana. Abu Su'ud menyebutkan setelah raja pertama dinobatkan, sebuah ekspedisi militer yang besar dilancarkan untuk mempersatukan berbagai daerah, di antaranya adalah Kashmir dan sebagai Turkestan, termasuk Bushar, Yarhat, dan Khotan. Disebutkan pula bahwa Kadphises I telah memaksa Tiongkok supaya menyerahkan tahanan perang. Raja yang terkenal dan kerajaan Husar adalah Raja Kaniska. Pada waktu itu hubungannya dengan Romawi atau bangsa lainnya cukup ramai. Karena ibu kota Purisapura menjadi pusat lalu lintas perdagangan, terutama sebagai jalur jalan sutra yang menghubungkan Cina dengan Asia Barat melalui jalur darat. Universitas Taksila yang dekat dengan ibu kota Purisapura ramai dikunjungi oleh para mahasiswa dari berbagai negara dan menjadi pusat pengkajian agama Buddha. Kemasyhuran dinasti Kusana terjadi di bawah pimpinan Kanisa I, lalu kemasyhuran tersebut diteruskan oleh penerusnya, yaitu sampai Vasudeva II pada abad ketiga Masehi, yang membuat India menjadi tonggak penting sejarah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani akan melanjutkan materi dari teman saya. Zaman dinasti Kusana merupakan zaman penting bagi perkembangan kebudayaan di India, khususnya agama Buddha. Karena hubungan antara negara yang makin kompleks, terjadi perubahan dalam agama Buddha. Perubahan ini karena agama Buddha menerima ajaran dari berbagai agama seperti Hindu, kepercayaan primitif, agama Zoroaster dari Persia, barangkali juga agama Kristen. Perubahan agama Buddha pada dinasti Kusana sudah bersifat doktrinal, sehingga bisa dikatakan bahwa agama Buddha telah kehilangan keasliannya. Sedangkan pengaruh agama Kristen adalah berupa Sang Buddha yang diserupai dengan Yesus. Misalnya dalam kitab suci agama Buddha, Buddha sebagai Sadharma Pundarika atau Dewa Penyelamat. Sang Buddha Gautama tidak lagi dianggap sebagai guru yang telah mati, tetapi telah menjadi Mesia atau penyelamat, yang kadang menitis dalam diri Rama dan Krishna. Sang Buddha Gautama dipuja dalam 3 bentuk tingkatan. Tingkatan pertama ialah Adi Buddha atau jiwa pertama. Di sini Sang Buddha berkedudukan sebagai penyebar ajaran moral agama Buddha. Tingkatan kedua ialah Dhyani Buddha atau Buddha yang sederajat dengan manusia, yang menempati surga sendiri-sendiri. Tingkatan ketiga yaitu Bodhisattva atau orang yang telah mencapai tingkat Sang Buddha. Bodhisattva ini sengaja turun dari nirwana agar dapat menolong keselamatan umat manusia. Di antara Dhyani Buddha yang terkemuka ialah Amitabha atau Dewa Cahaya yang tidak terbatas. Dewa ini bersemayam di surga sebelah barat, sedangkan di antara Bodhisattva yang terpenting
Yang terpenting adalah Ayal Kitesyara atau dewa yang menghadap ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sulmaindra akan membawakan materi teman saya, yaitu Kusana mewarisi tradisi Yunani Buddha dari kerajaan Indo-Yunani yang mereka gantikan, dan perlindungan mereka atas lembaga-lembaga Buddha memungkinkan mereka untuk tumbuh sebagai kekuatan komersial antara pertengahan abad ke-1 dan pertengahan abad ke-3. Buddhisme yang dilindungi lah Kushan meluas ke Cina dan negara-negara Asia lainnya melalui jalur sutra. Kanishhan terkenal dalam tradisi Buddhis karena telah menyelenggarakan dewa Buddhis yang hebat di Kashmir seiring dengan para pendahulunya di wilayah ini. Raja Indo-Yunani Menandar I, Milenda, dan Kaisar India Asoka dan Hansha Vardhana Kanishka dianggap oleh Buddhisme sebagai salah satu penyumbang terbesarnya. Selama abad ke-1 Masehi, buku-buku Buddhis diproduksi dan dibawa oleh para bhikkhu yang para pelindung pedagang mereka. Juga biara-biara sedang dibangun di sepanjang rute darat yang pergi ke daerah Cina dan berbagai daerah lain di Asia. Dengan perkembangan buku-buku Buddhis itu menyebabkan bahasa tertulis baru yang disebut Gandhara. Gandhara terdiri atas Afghanistan Timur dan Pakistan Utara. Nusa merupakan pecahan dari suku bangsa Yue Qi dari Tiongkok yang terdesak oleh suku bangsa Hunan pada tahun 174 sebelum Masehi. Mereka tergeser ke wilayah di antara sungai-sungai Okhotsk dan Jakartes. Sesampainya di Bechtia, suku bangsa ini menetap dan mendirikan pemerintahan di bawah pemimpinan mereka Diphises. Mereka terdiri dari dua suku bangsa, namun berhasil dipersatukan oleh Kujula Kadphises dari Kushana. Dalam lapangan kebudayaan, kemajuan yang menonjol selama masa dinasti Kushana adalah soal kesenian. Sebagian hasil dari kekayaan akibat perdagangan, maka dinasti Kushana mampu membangun negeri, kota, serta mengembangkan kesenian. Ibu kota Hapura misalnya dilengkapi dengan gedung-gedung indah, menara dari kayu setinggi 200 meter untuk menyimpan relik Buddha, sebuah biara yang besar, dan sebagainya. Seni patung dan seni pahat berkembang pesat serta terkenal sebagai aliran Gandhara yang semasa dagang perkembangan seni patung dan pahat di Yunani. Perkembangan kesenian ditandai dengan adanya sebuah aliran seni yang disebut dengan Gandhara, yang dimana Gandhara merupakan sebuah nama kota yang berada di kerajaan Kusana yang menjadi pusat kesenian, terutama dalam bidang seni patung, yang dimana terkenal dengan pengaruh gaya Helenisme yang realistis. Aliran kesenian Gandhara berusaha memadukan gaya kesenian asli India dengan Greko-Roman atau Yunani Romawi. Aliran ini juga berkembang di kota Jalalabad, Bunyan Swat, Huda, dan lain sebagainya. Aliran ini memiliki kesamaan gaya kesenian yang berkembang di Palmyra atau Asia Barat dan pusat-pusat kebudayaan Helenik lainnya yang berada di Asia Kecil. Karena letaknya yang berada di tengah-tengah jalur sutra atau Silk Road, maka banyak keuntungan yang diperoleh Kushan, terutama di bidang perdagangan, yang dimana kota-kota mereka menjadi tempat persinggahan oleh para pedagang yang melalui jalur sutra ini. Masyarakat Kushan sendiri adalah masyarakat nomaden, karena itu mereka memiliki beberapa ibu kota, yang dimana Begram sebagai ibu kota musim panas dan Peshawar sebagai ibu kota musim dingin. Kekuatan utama militer Kushan adalah cavalry atau horse archer.
yakni pasukan pemanah berkuda, yang dimana dalam satu agresi militer bisa terkumpul 100.000 horse archer. Pada masa kejayaannya, Kusan sangatlah kuat, bahkan Kusan berhasil merebut sebagian wilayah nenek moyang yakni Yuchi. Nah, pada tahun 78 Masehi, Raja Kusan merencanakan untuk melakukan persebaran wilayah ke area timur. Nah, maka dari itu Abu Su'ud menyimpulkan mungkin pada tahun 78 Masehi tersebut dipakai sebagai awal Tarik Saka atau sebagai peringatan atas kemenangan bangsa Saka di wilayah India Utara. Terdapat dua aliran besar yang dikenal dari periode Kusan, yaitu Gandhara dan Mathura. Gaya Gandhara banyak mendapat pengaruh Helenisme. Hal itu dapat dilihat dari ciri lipatan kain yang teliti dan bentuk tubuh yang luwes. Sedangkan gaya Mathura mendapat pengaruh yang sama hingga akhirnya berkembang menjadi gaya Gupta. Realisme di dalam gaya Gandhara tidak dapat dijadikan sebagai patokan ciri seni rupa dari kerajaan Kusan, mengingat ciri ini sudah ada sebelumnya sebagai akibat penguasaan Alexander Agung. Gaya Mathura berkembang lebih lanjut sebagai akibat posisinya sebagai salah satu kota dari kerajaan Kusan. Pada masa dinasti Kusan, kesenian yang ada yaitu yang pertama seni patung. Pada umumnya, patung Gandhara bersifat humanis, namun beberapa patung dibuat dengan ukuran raksasa seperti patung Buddha di Bamiyan, Afghanistan yang memiliki tinggi 53 meter. Patung ini sudah hancur akibat kebijakan ikonoklaus yang diambil pemerintah Taliban. Yang kedua yaitu koin. Koin Kusan memiliki gambar Raja Kusan, Buddha, dan tokoh-tokoh dari Pantheon, Indo-Aryan, dan Iran. Salah satu koin yang cukup dikenal adalah dari masa Kaniska. Sisi koin memperlihatkan wujud Buddha dan sisi lain memperlihatkan wujud Kaniska yang mirip mitos Jupiter di Romawi atau Zeus di Yunani. Yang ketiga yaitu tipografi. Kerajaan Kusan yang ada pada awalnya menggunakan tulisan resmi dari Yunani. Namun semenjak kekuasaan Raja Kaniska, tulisan ini dikombinasi dengan tulisan Kharoshthi. Yang keempat yaitu arsitektur. Arsitektur dari masa ini berukuran besar dan masif. Hal ini ditunjukkan untuk mengakomodasi pemeluk Buddha yang makin banyak. Terima kasih.